hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik mengambil sikap berdoa, melipat tangan, dan menutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kakak bacakan ya adik-adik. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapakah di sini yang mengenal ini? Iya, ini adalah garam. Nah, tahukah adik-adik garam itu gunanya untuk apa? Iya, betul sekali adik-adik. Garam itu digunakan untuk memberikan rasa pada makanan. Seperti masakan yang dibuat oleh ibu kita ketika di rumah, itu diberikan garam agar rasanya menjadi lebih lezat. Seperti itu ya adik-adik. Nah, seandainya tidak ada garam, bagaimana ya? Pasti makanan itu tidak akan enak adik-adik dan rasanya akan hambar seperti itu. Lalu pertanyaan kakak, karena di sini tadi dikatakan garam dan terang. Dengan apakah kita menghasilkan terang? Jika di rumah kita biasanya menyalakan lampu karena mungkin adik-adik sekalian itu ketika ruangannya gelap, adik-adik akan merasa ketakutan. Lalu, kalau ruangannya gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa ya adik-adik. Nah, oleh sebab itulah lampu itu berguna bagi kehidupan kita ketika kita berada di rumah atau di tempat yang gelap. Nah, pertanyaannya, lalu kita kan dibilang itu menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana caranya, Kak? Bagaimana caranya anak sekolah minggu menjadi garam dan terang dunia? Caranya itu sangat mudah adik-adik. Adik-adik cukup menjadi anak yang baik, yang melakukan sifat-sifat yang disenangi oleh Tuhan. Misalnya ketika di rumah adik-adik bisa membantu ibunya bekerja, misalkan menyapu rumah atau mencuci piring atau menjaga adiknya. Dan itu membuat orang tua kita pun senang. Ketika orang tua kita senang, kita juga sudah membuat Tuhan senang. Nah, kalau di sekolah, adik-adik juga bisa dengan rajin belajar, hormat kepada guru, tidak mau membuat keributan. Dan di gereja juga seperti itu ya adik-adik. Adik-adik dituntut dan diminta untuk selalu menjadi anak yang jujur. Kalau di gereja, bisa dengan memberikan
persembahan dengan jujur. Ketika dari rumah misalkan diberi 2.000, maka di gereja juga harus memberikannya 2.000, karena itu perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Sama halnya seperti garam dunia, terang dunia juga itu bisa menunjukkan sifat-sifat kebenaran. Dengan salah satunya itu adalah melakukan kejujuran. Oleh karena itu adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya adalah kita dapat melakukan perbuatan yang disenangi oleh Tuhan dengan membantu orang lain, memberikan penghiburan kepada teman kita yang sedang bersedih, tidak melakukan keributan, dan melakukan hal-hal baik dimanapun adik-adik sekalian berada. Oleh karena itu, jadilah adik-adik menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan bisa menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, agar berkat yang ingin Tuhan berikan tidak terhalang apa adanya kami terima. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.